Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkorup Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan kemenangan pasukan Timnas Indonesia atas Argentina semalam masih lagi menjadi sorotan besar ya, yang mana di kalangan pencinta sepak bola ini masih lagi menjadi topik hangat diperbicarakan. Dan kemenangan ini tidak hanya membangkitkan semangat para pemain ya dan juga penggemar, tetapi juga mendapat pujian internasional. Nah, jadi artinya di sini Timnas Indonesia telah mencetak satu lagi momen yang tidak akan dilupakan oleh penggemar dan juga pencinta sepak bola. Karena apa? Bila melihat balik ya, sejak hadirnya Pak Erick Thohir pada PSSI, sudah 2 kali ya Timnas Indonesia bertemu dengan Argentina, yang mana Argentina ini merupakan ranking juara dunia. Dan timnas senior telah bertemu dengan timnas Argentina sudah pernah, dan juga semalam timnas junior pula bertemu dengan timnas Argentina U19. Jadi ini bermakna dari segi persiapan timnas Indonesia untuk mengasah mental para pemain ini sudah dilakukan ya. Dan di sini Indonesia tuai pujian, sikap tidak respect Argentina jadi sorotan. Jadi guys, melihat pada perkembangan timnas Indonesia saat ini, memang telah berlaku banyak perubahan ya, dan pemain-pemain dalam timnas Indonesia itu sendiri ada yang sudah bermain di Serie A, ada yang sudah bermain di Liga Inggris. Jadi sudah jelas kelihatan bahwa pemain-pemain timnas Indonesia ini sudah dilakukan satu perubahan ya, ataupun sudah dibentuk untuk menghadapi tim-tim yang bakal akan ditempuhi nanti. Dan pada bulan September ini, bertarik 5 hari bulan, timnas Indonesia bakal akan menghadapi timnas Arab Saudi. Itu adalah untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, dan setelah itu pada tanggal 10 hari bulan Indonesia akan menghadapi pula timnas Australia. Jadi apapun, coba kita melihat di sini apa yang telah berlaku sebenarnya setelah timnas Indonesia kalahkan Argentina semalam. Ramai yang tidak menduga ya Indonesia bisa kalahkan timnas Argentina, karena ya Argentina ini berada di ranking yang pertama dan beberapa kali sudah menjadi juara dunia. So apapun kita saksikan di sini, seharusnya Indonesia katanya di sini peringkat atas, Argentina ogah respect dengan timnas. Lionel Messi langsung ngomong begini, apa yang telah dikatakan oleh Lionel Messi. Apapun kita coba tengok bagaimana perkembangan tentang situasi yang telah berlaku saat ini ya, karena apa yang telah berlaku sekarang ini, Indonesia menjadi perhatian disebabkan satu-satunya yang telah lolos ke putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah timnas Indonesia di ASEAN ini. Jadi apapun, langsung kita dengar dan saksikan info ini. Indonesia tuai pujian. Ini pemain-pemain U19 nih guys, mereka sudah mempamerkan satu aksi yang baik ya. Timnas Indonesia U20 pilih ngacir tanpa mau bersalaman dengan pasukan Indra Syafri. Biar betul guys. Respons Afa usai Argentina dipermalukan Timnas Indonesia U20, sindir Sintayong juga. Simak informasi tidak disalam ya sebagai berikut. Ini didikan Indra Syafri nih, Timnas U19 nih. Memang satu momen yang tidak dapat dilupakan kan guys. Kekalahan Argentina dari Timnas Indonesia U20 pada laga pertama turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024 benar-benar memukul skuad Albiceleste. Timnas Indonesia U20 menghajar Argentina dengan skor 2-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Mokdong, Korea Selatan, Rabu 28 ini disaksikan oleh pertama Arhan juga nih. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia U20 sempat tertinggal melalui gol yang diciptakan Mirki Juarez Gemlich pada menit ke-17. Menit ke-17 baru dapat. Gagah berani berhasil melawan pada babak kedua dan sukses menciptakan gol lewat Kadek Arel. Indonesia comeback pada babak kedua.
Kemenangan ini tentu sangat mengejutkan, karena Argentina merupakan peringkat ranking 1 FIFA dan juara Piala Dunia 2022. Itulah. Di balik kemenangan tersebut, terdapat momen respons AFA usai Argentina Kejutan kan guys, dikalahkan satu timnas kejutan nih Indonesia sebenarnya. U20, sindir Shin Taeyong juga. Tayangan langsung yang disiarkan, tim asuhan Claudio Oscar Bugnali itu langsung meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, kecewa ya Bahkan, guys mereka atas meninggalkan kekalahan itu. lapangan tanpa bersalaman dengan para pemain timnas Indonesia U20 seperti yang umum dilakukan. Selain Sampai itu, begitu ya emosi guys. tim Argentina Memang malu memang betul. sudah terlihat jelang pertandingan akan berakhir. Beberapa kali para pemain Argentina melakukan tackle keras terhadap Kadek Arel dan kawan-kawan hingga terkapar. Adik, kasar Situasi juga. di bench pemain Argentina pun tampak sangat panas setelah beberapa staf pelatih melakukan protes terhadap wasit. Saking kerasnya protes yang dilancarkan, wasit sampai harus mengeluarkan salah satu staf pelatih Argentina. Oh, Sementara sampai itu, ke tahap Garuda itu. Asia akan melanjutkan perjuangan di turnamen ini pada Jumat 30 Agustus melawan Thailand. Thailand lagi lepas nih. Indonesia akan bertanding melawan tim tuan rumah Korea Selatan 2 hari kemudian. Di sisi lain, Asosiasi Sepak Bola Argentina, AFA, merespons dengan cara yang cukup menohok usai Tenggo Muda ditaklukkan timnas Indonesia U20. Kejutan terjadi pada hari pertama turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024 usai timnas Indonesia U20 menaklukkan Argentina. Hasil tersebut mengejutkan banyak pihak karena Argentina merupakan unggulan untuk bisa meraih kemenangan. Apalagi, dengan status Argentina yang saat ini berada di urutan nomor 1 ranking FIFA dan juara Piala Dunia 2022. Ranking FIFA. Menariknya, akun media sosial dan website resmi AFA tidak mengunggah hasil pertandingan melawan timnas Indonesia U20. Udah dikasih upload ya? Bahkan, kolom komentar di akun Instagram resmi AFA pun dipenuhi oleh netizen Indonesia yang bertanya soal hal tersebut. Akan tetapi, beberapa jam setelah pertandingan berakhir, AFA akhirnya mengunggah sebuah konten di akun Instagramnya. Mereka justru membagikan keberhasilan timnas Argentina ketika meraih medali emas Olimpiade Athena 2024 lalu. Oh, benda lain pula di tahun juara sempurna Argentina di Athena 2004, bunyi takarir foto yang dibagikan AFA di akun Instagramnya. Pada ajang tersebut, Argentina yang dilatih pelatih legendaris Marcelo Bielsa memang tampil sangat dominan dan luar biasa. 6 kemenangan, 0 seri, 0 kekalahan, 17 gol mendukung, dan 0 kebobolan, bunyi takarir foto tersebut. Carlos Tevez yang kala itu masih belia mampu tampil gemilang dengan menyandang status top skor. Hal ini seolah menjadi sindiran bagi Indonesia yang sempat nyaris tampil di Olimpiade Paris 2024 sebelum kalah dari Gini pada laga playoff. Erick Thohir, ini kemenangan bersejarah timnas Indonesia U20 atas Argentina. Mencetak sejarah lagi Indonesia, guys. Ketum PSSI, Erick Thohir memuji perjuangan ini Pak Erick Thohir memang respect lah dengan dia nih. Yang berhasil menundukkan tim unggulan Argentina U20 dalam laga pembuka Seoul Earth on Ice Cup 2024. Ini kemenangan bersejarah. Saya yang menonton pertandingan itu melihat luar biasa perjuangan para pemain kita. Apalagi mereka mencetak kemenangan dengan comeback setelah lebih dulu tertinggal. Benar-benar salut, ujar Erick Thohir. Meski bisa kalahkan Argentina, Pratama Arhan ada juga memberi dukungan. Kita, ingat jangan sombong atau jumawa, katanya itu. Ingat tuh guys, jangan sombong. Mengapresiasi kemenangan fenomenal itu, Erick Thohir juga menyanjung permainan timnas Indonesia U20 yang tak gentar melawan tim sekuat Argentina. Pertahanan kita juga saya nilai solid. Beberapa kali digempur, tapi bisa keluar dari tekanan. Semoga ini menjadi modal dalam segi mental yang bagus asal ingat, perjalanan mereka masih panjang, imbuh Erick Thohir. Ya, sepanjang 45 menit pertama, Indonesia sebenarnya unggul dari segi penguasaan bola dengan persentase 65% berbanding 35%.
Hanya saja, rapatnya barisan pertahanan Argentina membuat Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan kesulitan untuk menembus pertahanan tim Tenggo Muda. Indra Syafri puji sosok Shin Taeyong jelang kawal timnas Indonesia U20 di Seoul Air on ASCAP 2024. Coach Shin Taeyong pun Pelatih dukung ya. timnas Indonesia U20, Indra Syafri, memuji peran besar Shin Taeyong, ST, untuk timnas Indonesia. Dua-dua Pujian itu idol. disampaikan oleh Indra sebelum mengawal timnas Indonesia U20 tampil di Seoul Air on ASCAP 2024. Indra mengatakan, Shin merupakan sosok yang berperan besar dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Sebagai mantan Direktur Teknik Timnas Indonesia, Indra bersyukur bisa bekerja sama Direktur dengan Teknik. pelatih asal Korea Selatan itu. Saya berinteraksi dengannya sebagai Direktur Teknik selama 3 tahun. Dia orang yang baik dan banyak membantu dalam mengubah sepak bola Indonesia, kata Indra dikutip dari Star News Korea, Selasa, 28 Juli 2024. Kami masih banyak berkomunikasi untuk membantu kelompok umur, dan timnas senior tumbuh sebagai satu tim, tambahnya. Terima kasih telah mengundang saya ke Memang nampak sangat perubahan ya timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih-pelatih yang disebutkan tadi seperti Coach Shin Taeyong, Indra Syafri, Bima Sakti ya. Jadi melihat pada usaha untuk membangun tim sepak bola di Indonesia nih, saya lihat ya sangat kompetitif ya. Dan inilah yang mereka akan bawa timnas mereka sehingga ke peringkat internasional. Jadi bila melihat apa yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk membawa timnas mereka sehingga ke level saat ini ya, dari segi kolaborasi sesama pelatih ya, di situ sangat sesuai ataupun sangat serasi, seperti Coach Indra Syafri, Coach Shin Taeyong, Bima Sakti ya, mereka sentiasa ada kolaborasi bersama. Walaupun masing-masing dengan tim asuhan mereka ya, seperti Coach Shin Taeyong dengan tim senior, Indra Syafri dan juga Bima Sakti tim junior, tetapi dari segi kolaborasi itu sentiasa mereka lakukan. Dan bila melihat apa yang telah berlaku terhadap perubahan di Indonesia dari segi pencapaian ya, timnas Indonesia telah berjaya membawa nama negaranya ke pesada dunia. Hari ini satu-satunya yang telah lolos ke putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah timnas Indonesia guys. Dan sejarah demi sejarah telah dicetak oleh Indonesia. Ini yang membuat kita orang nih rasa kagum ya, dan juga bagaimana bisa Indonesia melakukan hal itu. Jadi bila semak punya semak, ternyata salah satu perkara yang telah berlaku pada timnas Indonesia adalah karena mereka nih mempunyai pemimpin yang memahami sepak bola, yaitu Pak Erick Thohir. Karena dia ini seorang ketua umum yang mempunyai klub di luar negara dan pernah menjadi mantan bos Inter Milan. Dan hubungan baiknya nih dengan klub-klub di luar negara sangat baik. Jadi itulah pengalamannya, dan dia dapat menilai pemain-pemain mana yang cocok untuk dimainkan, mana yang dibagi di bangku cadangan. Tetapi inilah yang kami lihat ya dari sini ya, dari Malaysia, tentang perubahan yang telah berlaku pada timnas Indonesia. Memang bukan sekadar Argentina yang memberi pujian begitu ya, dan juga media-media sana, tetapi ini sudah menjadi sorotan ya sepak bola dunia, karena dengan kemunculan timnas Indonesia yang melaju pada putaran yang ketiga ini, disitulah mula dikenali Indonesia itu bagaimana. Jadi secara tidak langsung timnas Indonesia telah mengangkat negaranya ya, nama negaranya. Dan juga inilah peluang untuk Indonesia memperkenalkan Indonesia itu bagaimana. Jadi melihat pada perkembangan timnas Indonesia sekarang ini, tim senior sudah melaju kepada putaran yang ketiga. Tim junior pula telah menampilkan aksi yang cukup baik, dan mereka bukan sekadar baik tetapi mencetak sejarah kemenangan yang mereka perolehi. Jadi ini yang membuatkan
saya rasa tertarik ya guys melihat perkembangan timnas Indonesia ini, dan mungkin adalah sedikit kekurangan, tetapi dengan kekurangan itu mungkin boleh ditambah baik. Dan hari ini melihat hasil yang telah diperolehi oleh Indonesia, setiap kali penampilan mereka pasti ada kejutan. Dan mungkin pada penampilan pada putaran yang ketiga ini pasti ada kejutan lagi nih, karena di situ diisi lagi dengan Martin Paes, lepas itu ada beberapa pemain keturunan yang bakal akan gabung lagi. Jadi ini sudah pasti dapat meningkatkan lagi kualitas serta kekuatan bagi timnas Indonesia. Jadi apapun guys, info ini amat menarik, dan semoga dengan kebangkitan timnas Indonesia ini juga dapat merubah persepsi ya tim-tim yang ada di ASEAN ini, dan juga dapat mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia, supaya kita di ASEAN ini sama-sama dapat bangkit dan juga dapat membawa sepak bola ini sampai ke level dunia. Itu yang kita harapkan. Jadi apapun, selamat sekali lagi ke atas timnas Indonesia, karena kalian telah melakukan yang terbaik, dan juga memang penampilan kalian semalam memang cukup luar biasa. Syabas dan juga selamat sekali lagi. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.